Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus JTV Kediri bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Kalau tadi kita sudah membahas jauh sekali bersama Pak Pangkat dan juga Pak Kavi tentang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Nah ini monggo, ini saya buka kesempatan bagi Anda pemirsa JTV, utamanya warga Kabupaten Kediri yang ingin tanya-tanya, Anda bisa langsung bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Nah ini bisa tanya-tanya seputar kebutuhan Anda, utamanya tentang dokumen kependudukan. Oke, langsung saya ingin lanjut ini ke Pak Pangkat. Nah Pak Pangkat, kalau tadi sudah dijelaskan terobosannya sehari jadi, jumlahnya berapa begitu ya. Nah ini sebenarnya selain dokumen yang diajukan tadi, syarat-syaratnya apakah sama begitu Pak dengan misalkan kita langsung mengurus ke Dispenduk Capil atau dengan pelayanan sehari jadi? Tahan dulu Pak, kita angkat telepon dulu. Oke, tahan dulu. Kita angkat telepon dari pemirsa dulu. Halo, selamat sore. Oke, putus. Nanti bisa bergabung lagi bersama kita, oke? Saya ingatkan di 0354 454 4257. Oke, ada penelpon masuk lagi? Oke. Baik Pak Pangkat, nah gimana tadi Pak? Saya kira persyaratan itu bagus ya, sudah ada ketentuan sesuai dengan Perpres 25, sehingga sama. Persyaratan sama. Cuma di dalam pelaksanaan itu kita menggunakan sistem paket. Jadi umpama begini, ada seseorang itu belum punya KTP, tapi KTP syaratnya kan harus punya kakak. Betul. Kita harus ngurus kakak dulu. Itu bisa sekaligus ngurus kakak, sekaligus ngurus KTP-nya, sekaligus jadi satu. Langsung satu paket. Satu paket. Kemudian juga seperti itu. Akte juga seperti itu. Akte sekaligus perubahan kakak, sekaligus aktenya. Begitu juga kematian. Kematian juga akte kematiannya, kemudian perubahan kakaknya juga perubahan KTP-nya. Jadi satu paket sama persyaratannya. Di dinas juga seperti itu. Sama ya, jadi nggak ada perbedaan. Oke, kita angkat telepon dulu Pak Pangkat. Oke, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Ini saya dari Andi, dari Semen. Wahyu dari Semen. Dari Semen. Oke, monggo, apa yang ingin ditanyakan? Ini saya mau tanya, kalau antara dokumen KK sama KTP itu ada perbedaan tanggal lahir gitu, apakah yang harus dilakukan apa itu, Pak? Oke. Ada pertanyaan lagi? Tapi ada apa itu namanya? Dokumen yang dikeluarkan oleh kependudukan itu namanya akta nikah, itu apa sama dengan buku nikah itu sama? Oke. Ya mungkin itu aja Bu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah ini Pak Pangkat langsung saja ditanggapi. Nah ini ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama, gimana kalau tanggal lahirnya itu beda? Nah ini apa yang harus dilakukan? Terus yang kedua tadi, apakah akte nikah itu sama dengan buku nikah? Nah ini monggo Pak Pangkat langsung dijawab Pak Pangkat. Iya, jadi begini. Kalau ada data yang tidak sama antara KTP elektronik dengan KK, itu biasanya KTP-nya terbit dulu dan KK-nya terbit belakangan. Kalau KK-nya sudah betul, ya langsung aja mengajukan cetak KTP elektronik. Sudah tidak ada perubahan lagi. Jadi tapi nomor induk kependudukan tetap menggunakan NIK yang ada di KTP elektronik, seperti itu. Kemudian untuk akte nikah itu sama dengan buku nikah, karena kalau akte nikah terkait dengan perkawinan non muslim. Untuk kependudukan itu menangani perkawinan non muslim. Nah, apakah tadi pertanyaannya apakah akte nikah ini dikeluarkan oleh Dispenduk Capil? Nah, ini langsung dijawab langsung sama Pak Pangkat. Langsung itu dikeluarkan Dispenduk Capil. Oke, nah itu tadi Bapak Wahyu di Semen ya, sudah langsung dijawab oleh Pak Pangkat. Semoga berkenan dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Pangkat. Oke, lanjut. Ini saya ingin ke Pak Pangkat lagi nih. Kalau tadi Pak Pangkat sudah sempat membahas namanya online desa. Kalau tadi ada terobosan pengurusan dokumen sehari jadi, ada namanya online desa. Apa sih Pak online desa itu Pak? Online desa itu pelayanan pendaftaran penerbitan dokumen kependudukan melalui desa yang tersambung secara online. Oke. Nah, di situ di masing-masing desa itu sudah disiapkan perangkat komputernya, kemudian ada petugas IT-nya. Jadi masyarakat
dengan begitu ini dilayani khusus untuk yang itu ya, untuk bayi yang usianya sebelum 2 bulan. Ini khusus untuk yang akta kelahiran itu. Kemudian penduduk tinggal datang ke desa dengan membawa surat keterangan dari dokter atau bidan penolong kelahiran, kemudian membawa surat nikah, KK, kemudian KTP, semua asli. Kenapa? Itu nanti di-scan. Begitu di-scan nanti langsung masuk ke dinas. Nah, dari itu nanti dan berdasarkan itu nanti baru dicetak oleh petugas kita untuk cetak aktenya. Itu hanya akte yang dilayani online desa? Akte, KK, dan akte kematian. Hanya itu? Akte, iya, KK, dan akte kematian. Oke, Pak Pangkat, saya potong sebentar, kita angkat telepon dulu dari pemirsa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Bagus di Grogol. Pak Habib di Grogol. Monggo Pak, pertanyaannya apa Pak? Mau tanya itu KTP saudara saya kan tulisannya hilang, terus tidak terlihat sama sekali. Nah, untuk mencari KTP lagi, apakah harus dari nol atau langsung ke Dukcapil gitu? Oke, sudah cukup pertanyaannya? Dan satu lagi, untuk suket itu berlaku untuk berapa bulan? Untuk suket KTP. Sudah cukup? Iya, cukup. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah ini Pak Pangkat, tadi yang sempat saya tanyakan waktu kita break. Nah ini gimana kasus yang dialami oleh Bapak Habib di Grogol ini Pak? Kayaknya itu banyak sekali dikeluhkan masyarakat loh Pak. Kasus KTP elektronik yang mengelupas dan tulisannya tuh nempel di plastik. Nah ini gimana, monggo Pak Pangkat langsung ditanggapi. Ya. Untuk KTP itu termasuk tergolong KTP yang rusak ya. Itu bisa diajukan dengan fotokopi KK, kemudian KTP itu yang rusak itu ditampilkan, itu pengajuannya melalui kecamatan. Nanti kecamatan secara kolektif akan mengajukan cetak ke dinas. Nanti masyarakat tidak usah ngambil ke dinas, langsung saja ke kecamatan. Kenapa kok di kecamatan? Karena pengambilan KTP elektronik itu harus diaktifkan dulu supaya bisa berfungsi seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, nah kalau tadi ada lagi pertanyaannya suket. Nah ini surat keterangan ini berlaku berapa lama sih Pak? Suket itu, surat keterangan pengganti KTP itu berlaku untuk 6 bulan. 6 bulan, ya. Oke. 6 bulan. Jadi setelah itu misalkan kita mengurus lebih begitu terima suket, nanti difotokopi, diajukan ke kecamatan untuk diajukan cetak. Jadi yang bersangkutan membawa suket sambil menunggu dicetak KTP yang jadi, seperti itu. Oke, nah itu tadi Pak Habib sudah langsung dijawab oleh Pak Pangkat ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah ini saya ingin bergeser ini ke Pak Kafi. Pak Kafi, kalau tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Pangkat tentang akte kematian. Nah sebenarnya ini gimana ini? Tentang syarat pengajuannya seperti apa, masa berlakunya berapa? Nah ini monggo dijelaskan. Oke, untuk akta kematian, untuk pelayanan yang reguler, kita ada 2 sebenarnya. Bisa langsung didaftarkan di desa melalui program kita, pelayanan online desa. Itu cukup nanti dia membawa KK asli dari, kalau kita istilahnya jenazah ya, yang masuk dalam KK itu, kemudian KTP dari almarhum juga, nanti juga mengisi formulir dari desa juga, nanti disediakan oleh desa, diisi di sana. Juga jangan lupa nanti ada surat keterangan kematian dari rumah sakit. Nanti data itu sama seperti yang Bapak Pangkat katakan tadi, nanti di-scan oleh petugas IT desa, dikirim data ke Dispenduk melalui sistem ya, by system, melalui jaringan kita. Kemudian nanti akan diterbitkan akta kematian. Itu juga bisa dilakukan langsung di kantor kami. Tentunya itu tetap ada tahapan pengantar dari desa kecamatan baru ke kantor kami. Seperti itu. Oke, menarik sekali kalau tadi Pak Kafi bilang dilampirkan KTP dari jenazah. Begitu. Betul. Misalkan korban itu adalah korban kecelakaan dan dokumennya ketika dibawa hilang. Nah ini seperti apa mensiasatinya? Jadi gini. Secara
reguler memang seharusnya seseorang itu harus menyerahkan KTPL-nya karena dia sudah tidak ada ya, karena sudah meninggal. Artinya dia harus diterbitkan akta kematian. Bagaimana kalau dia tidak ada data itu? Dari pihak keluarga yang nantinya mendaftarkan akta kematian bisa mengurus surat kehilangan dari kepolisian setempat. Oke, berarti mengurus surat kehilangan. Oke. Nah, untuk masa berlakunya sendiri, nah ini seperti apa? Betul. Kalau untuk akta pencatatan sipil, baik itu akta kelahiran ataupun akta kematian, itu tidak ada masa berlakunya. Alias itu berlaku kalau untuk akta kelahiran selama dia hidup. Kalau untuk akta kematian selama ahli waris memegang, ya itu berlaku. Oke, dan itu bisa digunakan untuk keperluan yang memang dibutuhkan begitu? Ya, itu sebenarnya sangat-sangat penting sekali untuk akta kematian. Seperti halnya pengurusan pensiun, kemudian untuk balik nama kendaraan bermotor, atau mungkin waris, tanah. Itu sebenarnya sangat penting sekali untuk kepemilikan akta kematian bagi ahli warisnya. Oke, terima kasih. Nah, tadi kalau dijelaskan ada juga keterangan dari rumah sakit ketika si korban ini meninggal. Betul. Begitu. Berarti itu tidak mempengaruhi sejauh apapun rumah sakitnya, begitu. Misalkan di luar Jawa atau seperti apa? Iya, bahwa untuk prinsipnya bahwa peristiwa penting dan juga peristiwa kependudukan itu dicatatkan di mana domisili dari yang bersangkutan. Jadi kalau dia memang domisilinya Kabupaten Kediri, di KK dia masuk di KK Kediri, maka dicatatkan di Kabupaten Kediri. Dalam hal ini di Spenduk Capil. Oke, terima kasih. Itu tadi pemirsa sudah dijelaskan oleh Pak Kavi begitu ya tentang akta kematian. Baiklah pemirsa, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa JTV dimanapun Anda berada, utamanya bagi warga Kabupaten Kediri, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257 untuk tanya-tanya seputar dokumen kependudukan yang mungkin Anda butuhkan. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan membahas lagi yang lebih menarik lagi. Tetaplah di Dialog Khusus.